Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami bersyukur kepadamu, karena Engkau telah memelihara hidup kami, dan memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti dan juga melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP, tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 18, ayat 13 sampai dengan ayat 37. Sebagai ayat pembimbing renungan, yaitu ayat 30, beginilah firman Tuhan. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita, dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Tema renungan kita adalah sungguh Allah pasti menyelamatkan kita. Sahabat renungan malam Salum, Hizkia anak Ahaz naik tahta kerajaan Yehuda pada usia 25 tahun. Perilakunya sangat berbeda dari perilaku ayahnya Raja Ahaz. Ahaz dikenal sebagai Raja Yehuda yang jahat di mata Tuhan, karena ia tidak beribadah kepada Allah, melainkan beribadah kepada Baal dan berbagai berhala-berhala, sesembahan bangsa-bangsa kafir. Ahaz mendirikan banyak patung dewa dan mezbah pembakaran kurban bagi berhala tersebut. Ahaz bahkan mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban bakaran untuk menyenangkan hati dewa yang dipujanya. Dengan demikian Ahaz menyesatkan bangsa Yehuda menjadi penyembah berhala, sebab perilaku raja itu diikuti oleh rakyatnya. Itu dapat kita baca dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Tetapi Hizkia tidak mengikuti jejak buruk ayahnya. Hizkia dari awalnya telah bersikap takut akan Tuhan dan beriman yang teguh kepada Tuhan. Dengan tegas Hizkia menumpas penyembahan berhala dari kerajaan Yehuda. Ia memerintahkan agar semua tugu-tugu berhala, patung-patung dewa dan mezbah-mezbah penyembahan berhala dihancurkan. Bahkan ular tembaga yang dulunya dibuat Musa semasa bangsa Israel di padang gurun, tetapi yang kemudian diberhalakan oleh bangsa Yehuda, itu dimusnahkan oleh Hizkia. Penyembahan berhala menjadi hal yang terlarang di kerajaan Yehuda. Umat Yehuda pun mengikuti Raja Hizkia beribadah kepada Allah di dalam bait Allah. Karena Hizkia beriman kepada Tuhan Allah dan setia menuruti perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan menyatakan kasih, berkat, dan pertolongannya bagi Hizkia. Dalam ayat 7 sampai dengan ayat 8 dikatakan, maka Tuhan menyertai Hizkia. Kemanapun ia pergi berperang, ia beruntung, beroleh kemenangan. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak takluk lagi kepada Raja Asyur. Hizkia mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerah-daerah orang Filistin, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur,
menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda dan merebutnya. Kerajaan Asyur sangat besar pada masa itu. Dan Raja Asyur ingin menaklukkan kota Yerusalem. Sebelum mengadakan penyerangan, Raja Asyur mengutus panglima perang, kepala istana, dan juru minum agungnya bersama sejumlah besar tentara Asyur mendatangi Hizkia. Dan di tengah-tengah kota Yerusalem, utusan Raja Asyur itu berteriak-teriak kepada orang ramai, menyuarakan pesan-pesan Raja Asyur yang mengintimidasi bangsa Yehuda. Sebagian daripada intimidasi Raja Asyur itu mengatakan, "Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur." Kata-kata intimidasi itu sangat merendahkan kekuasaan Tuhan Allah. Dan Raja Asyur mencoba merusak iman orang Yehuda agar jangan mempercayai Allah dan jangan mendengarkan Hizkia, tetapi mempercayai dewa yang dipuja oleh Raja Asyur. Sahabat renungan malam Salum. Tetapi bagaimanakah Raja Hizkia menyikapi intimidasi Raja Asyur itu? Raja Hizkia tidak gentar terhadap intimidasi itu, dan rakyat Yehuda tidak terpengaruh terhadap intimidasi itu. Hizkia mengutus pejabat istana menjumpai Nabi Yesaya agar berdoa kepada Allah memohon keselamatan. Dan Hizkia pun berdoa juga di bait Allah, memohon pertolongan Allah untuk menyelamatkan bangsa Yehuda. Hizkia mempercayai bahwa Allah adalah sumber pertolongan dan sumber keselamatan bagi umatnya. Allah pasti bertindak menyelamatkan bangsa Yehuda, dan Allah pun mendengarkan doa Nabi Yesaya dan Raja Hizkia. Pada malam itu Allah mengutus seorang malaikat membunuh 185.000 prajurit Asyur di perkemahan mereka di luar tembok Yerusalem. Raja Sanherib pulang dengan malu ke Niniwe, dan saat ia di kuil menyembah dewa Nisroh, ia dibunuh oleh anaknya. Saat kita dalam kesusahan, dalam keadaan sakit yang berat, atau menghadapi kesulitan yang sangat menekan hidup kita, iblis datang mencobai agar kita meragukan pertolongan Tuhan. Itu adalah semacam intimidasi terhadap iman kita. Dan mungkin juga pikiran kita meragukan perhatian Allah akan menolong kita. Tetapi baiklah kita melawan dan menolak segala hal yang mencoba mempengaruhi pikiran kita untuk meragukan kasih Allah. Kita harus mempercayai sepenuhnya bahwa sungguh Allah pasti menolong, pasti memberkati dan menyelamatkan kita. Maka kita harus berseru dan mengandalkan kasih Tuhan serta kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 mengatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Tuhan Allah Bapa memberkati kita. Marilah kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu ya Allah Bapa. Kami bersyukur karena kami telah mendengar firman-Mu. Tolong dan kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami senantiasa mempercayai bahwa sungguh Allah pasti menolong dan menyelamatkan hidup kami. Sebab Engkau setia
mengasihi orang yang berpengharapan kepadamu. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu, mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, atau yang dirawat di rumah, agar mereka sembuh dari sakit mereka. Berkati dan lindungi semua pelayan kesehatan dalam menjalankan pelayanan kesehatan bagi para pasien. Berilah penghiburan bagi yang berduka. Engkau melepaskan mereka dari kesesakan dan menganugerahkan sukacita besar bagi mereka. Pelihara hidup kami pada istirahat malam hari ini. Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi dan berkati kami melakukan berbagai pekerjaan kami, agar kami berhasil dalam pekerjaan kami. Berkatilah anak-anak kami dalam kegiatan pelajaran mereka, agar mereka berprestasi yang baik. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.